Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Dwi Atmo TV. Dan akhirnya alhamdulillah selesai, umroh sudah selesai dan kita pulang. Nah, kita sebelum umroh kita harus ngisi aplikasi Etamarna ini. Nah, aplikasi Etamarna ini adalah persyaratan wajib kita bisa umroh. Jadi diantaranya kita ngisi umroh ataupun mau sholat di Masjidil Haram. Nah, ini ada beberapa contoh yang ada saya tampilkan di sini. Nah, ini kita diminta untuk tanggal berapa ya kan. Terus kemudian kalau udah tanggal berapa dia muncul kapan dia mau datang ke Masjidil Haram, waktunya kapan, jam berapa gitu, semuanya ada di sini. Pada hari ini kita umroh lagi. Kita koordinasikan satu kamar berangkat semua. Semoga Allah paling aman, selamat, lancar dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita umroh sama teman-teman. Berangkat umroh bareng teman-teman semua. Di saat orang-orang pada istirahat karena habis kerja, kita sempat-sempatkan untuk umroh mumpung kita masih berada di Saudi Arabia. Karena kalau kita sudah di Indonesia, biayanya belum tentu terjangkau. Dan itu pun harus memakai tasreh. Kalau di sini hanya dengan 100 real, 200 real sudah bisa umroh. Alhamdulillah, ini kefadolan yang saya syukuri beserta teman-teman. Malam-malam kita habis kerja nyempatkan untuk umroh, ibadah umroh. Karena malam hari perjalanannya ya cukup gelap ya. Ini didukung dengan lampu-lampu di jalanan, terutama lampu dari mobil. Karena jalan juga lagi perbaikan. Ini lampu listriknya belum dipasang, jadi masih gelap di sini. Jangan lupa para sahabat, teman-teman semuanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share juga ya. Baru sekitar 10% perjalanan, masih jauh. Kita melewati jalan utama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini perjalanan di jalan besar termasuk jalan tol, jadi kecepatannya juga terkendali, tidak boleh melebihi 100 km per jam, harus di bawah 100 km per jam, karena lebih dari 102, 103 gramanya udah 150 real. Demikian. Oh ya, bagi kawan-kawan, teman-teman driver, sopir, baik perumahan balik di syarikah atau di perusahaan company, tolong kita sama-sama mentaati peraturan pemerintah Saudi Arabia. Daripada kita kena grama, mending kita mengikuti peraturan. Demikian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Perjalanan masih sepi, terus ikutin. Dan sekarang kita hampir sampai Mekah ya. Di Mekah ini pembatasannya Al-Quran ya. Ini ada jembatan Al-Quran. Ini keadaannya. Kita sebentar lagi masuk Mekah. Tepat di atas kita, dan sekarang sudah kita masuk wilayah Mekah sudah. Dan alhamdulillah ini itu haramnya udah kelihatan. Ini sebentar lagi kita sampai. Di sana ada Masjidil Haram kelihatan. Semoga selalu lancar barokah. هذا ده بس ولا روف فوق فوق كويس. أيوة. روطات في طاعة مسجد في سبيل وضوء بعد روطات على فوق كويس. ها كويس هنا ما هنا بعيد. ايوه.
kelihatan udah tower jam udah kelihatan. Lagi nyampai. Jadi kita mau masuk terowongan. Terowongan. Dan sekarang kita masuk di terowongan. Sebentar lagi kita masuk di Mekah ya. Ini ada terowongan. Pada waktu hajian ini kita melalui terowongan ini bisa kita sama-sama berjalan menuju ke Masjidil Haram. Nah, sebentar lagi kita nyampe di Masjidil Haram. Setelah beberapa menit kemudian kita sudah nyampe di Masjidil Haram. Alhamdulillah kita bekerja di Mekah atau di Jeddah di Saudi Arabia ini banyak kebetulannya, terutama untuk beribadah umroh. Untuk saat ini, dulu pada waktu masih bisa hajian ngoboi itu bisa setiap tahun kita bisa berhajian. Nah, ini terowongan yang kita lalui ini ada dua terowongan ya kan, jembatan yang panjang. Terowongan ini adalah akses menuju ke Masjid Haram. Masjid Haram. Nah, ini nanti kita berhenti di tempat turunan yang menuju ke Masjidil Haram. Kita jalan sekitar 1 kilo baru bisa nyampe di Masjidil Haram. Nah, ini kita kubahnya kita udah tahu itu hotel jamnya ya. Kita jalan sampai di situ. Nah, ini hamam yang ada di Masjidil Haram. Kondisi dan bentuknya seperti ini. Ini ada tempat wudhunya, terus kemudian ada WC-nya, terus kemudian ya begini fasilitasnya. Ini askari ada yang lewat juga. Ada beberapa pegawai Bin Laden yang tukang bersih-bersih di situ yang lagi tugas. Nah, ini liftnya. Lift ini menuju ke atas. Yang begitu nyampe di atas langsung di halaman Masjidil Haram. Keluar dari WC, keluar dari hamam itu ya, ini hamam itu WC ya, kalau di Indonesia hamam itu bahasa Arab. Nah, ini kita naik lift ini. Begitu nyampe di atas dan keluar dari WC, ini kita sudah nyampe di halaman Masjidil Haram. Nah, begitu nah ini kita belok kanan, bisa belok kiri. Nah, belok kiri ini langsung di halaman Masjidil Haram. Nah, di halaman Masjidil Haram ini kita bisa beribadah di situ, sholat di situ juga bisa. Tapi tujuan utama saya dan teman-teman adalah untuk umroh. Kita nyari jalan untuk masuk ke Masjidil Haram. Ini kita di daerah sini biasanya banyak manusia, tapi sekarang di masa COVID-19 ini ya cukup jarang-jarang. Nah, bagi teman-teman yang sama-sama jadi TKI, yakni tenaga kerja Indonesia yang mau umroh, harus mengisi aplikasi Etamarna. Kemudian kalau sudah diisi tanggal, hari,
jam semuanya ada di situ. Itu merupakan tasreh untuk bisa umroh. Nah, kalau kita kan nggak punya aplikasi tersebut atau tasreh tersebut, kita ditangkap sama polisi, dapat gerama 10.000, dapat sekitar 10.000 real, ya sekitar 35 sampai 40 juta. Jadi sekarang tidak sembarangan umroh kayak dulu, setiap saat bisa, itu tidak, tetapi harus mengisi aplikasi Etamarna. Dan juga jangan lupa pakai Tawakalna. Kadang-kadang di sini kita akses ke supermarket, akses ke tempat-tempat yang kita kehendaki, kadang-kadang ditanyakan Tawakalna. Nah, Tawakalna ini adalah satu hal yang wajib gitu ya, karena di dalam Tawakalna itu ada identitas kita, ada iqamah kita atau KTP kita di Saudi, atau di situ ada kalau kita punya mobil, punya license, di situ juga ada semuanya. Ini alhamdulillah ini kita sudah di dekat Ka'bah, kita lagi tawaf ya, tawaf bersama-sama. Nah, ini masih jarang kondisinya ya, tidak seperti pada waktu sebelum COVID-19. Nah, ini yang sudah selesai tawaf, terus kemudian orang-orang pada sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Nah, di situ sholat 2 rakaat, terus kemudian berdoa sesuai dengan cita-cita atau doanya masing-masing. Tentunya hal yang baik-baik. Nah, ini kondisi hotel jam semuanya, alhamdulillah. Nah, ini kita juga, ini kondisinya, ada teman-teman kita semuanya di situ. Nah, ini saya juga dalam keadaan ready. Setelah kita menjalankan tawaf, terus kemudian sholat di belakang Maqam Ibrahim, kita sekarang menuju ke Safa Marwa, Bukit Safa Marwa, untuk bersa'i ya, jangan cek di sini. Nah, di sini juga ya, kita sa'i itu jalan mengitari ini ya kan 7 kali. Dan di setiap bukit Safa maupun bukit Marwa kita itu merupakan tempat yang mustajab juga untuk berdoa ya kan. Nah, kita di antara ini, di antara lampu-lampu yang ada yang biru itu kita sunahnya itu ya lari kecil incik namanya ya. Nah, ini ada beberapa yang cacat atau ada beberapa yang sudah sepuh, dia sa'inya didorong pakai roda begitu. Nah, ini saya sorot yang di luar ya kan, di luar. Nah, ini Bukit Safa, Bukit Safa. Nah, ini kondisinya.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syafal wal marwah min sya'airillah. Sebentar lagi kita itu ya bisa melihat bukit Marwah yang tadi kita lihat ya. Bukit Marwah yang tadi kita lihat. Ya beginilah salah satunya, yaitu kita umroh itu menjalankan ibadah sa'i, yaitu kita jalan dari Safa ke Marwah, dari ke Safa 3 kali, ke Marwah 3 kali, terus kemudian balik lagi ke Marwah, itu yang ke-7, dan sudah selesai yang ke-7 langsung kita pulang. Sudah pulang kita bisa tahlul, kita bisa cukur rambut kan. Kita kalau gundulnya klimis, gundul bersih, itu kefatulannya didoakan ampunan, dimintakan ampunan dari Nabi itu 2 kali. Tetapi kalau hanya sekedar cukur, didoakan Nabi hanya 1 kali. Jadi kefatulannya kalau teman-teman mau cukur rambut itu diusahakan ya yang bersih sekalian gitu ya. Jadi botak bersih gitu, itu pahalanya lebih besar. Tapi kalau memang maunya hanya sekedar dipotong rambutnya, ya tidak ada larangan, boleh-boleh saja. Monggo, kadang-kadang orang malu gundul, ada yang begitu, tetapi ya tidak apa-apa. Monggo, ibadah umroh adalah ibadah yang suci, ibadah yang pahalanya besar. Berlomba-lomba, monggo umroh. Saya doakan bagi teman-teman yang subscribe, yang like, yang komen, dan share di medsos teman dan sahabat. Saya doakan semoga Allah segera memberikan bisa menjalankan ibadah umroh maupun haji. Jangan lupa teman-teman dan sahabat like, subscribe, dan komen ya. Nah ini sebentar lagi kita selesai untuk menjalankan ibadah umroh, dan kita akan cukur rambut, mencari tempat cukur rambut. Nah ini kita sudah keluar di halaman Masjidil Haram, yakni mau ke hamam dulu atau ke WC dulu ya, mungkin ya buang air kecil, terus kemudian kita jalan kaki menuju ke tempat cukur rambut. Adapun cukur rambut ini banyak di sekitar Masjidil Haram, baik di hotel, baik di pinggir jalan, dekat-dekat restoran kayak gitu. Nah ini teman kita Pak Masudi sudah dicukur gundul bersih gitu ya, Pak Masudi. Nah ini ada teman-teman juga yang lain, ada orang Bangladesh, ada orang India. Saya syuting, dia senang sekali, dia sampai hai, halo friend, kaifal halik, bagaimana kabarnya begitu. Nah ini teman kita Pak Katirin. Ini alhamdulillah kita bisa sama teman-teman untuk menjalankan umroh bareng-bareng. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi monggo. Kita sekarang pulang ke Jeddah. Video sudah selesai umroh.
Massage 10 rial? Massage 10 rial. Mau pilih 5 rial? Tuan, ada 5 rial sini. Sini 5 rial. Pijet 10 rial. Lihat dulu. Lihat jam ada bola-bola. Jam bola-bola ada minuman ada. Ada orang pijet 10 rial. 10 rial kami nih. Ya Bibi. Rial kami nih juga. Kita sudah di halaman Masjidil Haram lagi, terus kemudian kita persiapan mau pulang ke Jeddah, dan besok tetap kita menjalankan pekerjaan seperti biasa. Bila mana ada kata-kata Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.